Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya sharingkan cara perakitan mesin Jupiter Z1 atau mesin Fos1 injeksi, teman-teman. Nah, seperti apa perakitannya? Silahkan simak. Tapi sebelumnya, sebelum kita lakukan perakitan, perhatikan untuk kebersihan mesinnya. Jangan sampai mesinnya itu ada kotoran-kotoran, terutamanya seperti residu-residu bekas oli-oli yang mengendap di bagian bawah, terutamanya di bagian jalur-jalur olinya, teman-teman ya. Perhatikan untuk jalur olinya, untuk kebersihan bekas-bekas lemnya. Biasanya lemnya itu banyak sekali yang seperti ini, teman-teman, seperti ini, tetapi di bagian sini dan banyak. Ada beberapa yang saya bongkar itu terlalu banyak pengelimannya. Jadi untuk pengeliman itu jangan terlalu tebal karena ini presisi, tidak perlu banyak-banyak. Jadi secukupnya saja, tipis merata ya, jangan sampai ditemblok-temblokkan gini, nanti bisa menyumbat jalur-jalur olinya, teman-teman ya. Rel-rel olinya nanti tersumbat, dan perlu diperhatikan untuk bagian kerkasnya ini, pastikan jalur olinya juga terdistribusi secara sempurna ke sini. Nah, kalau tidak nanti bisa mengakibatkan konrod ini macet. Dan untuk jenis motor Jupiter Z1 FI ataupun Fos1, untuk gapnya ini pastikan lebih longgar dari biasanya. Kalau biasanya teman-teman menggunakan gap 015, gunakan ukuran gap sekitar 024, 025, 027, masih aman ya. Kalau terlalu rapat pasti itu macet. Kalau untuk motor ini saya sudah pernah mencoba sesuai dengan gap standar orinya, artinya standar gap untuk convert ini, tetapi macet, teman-teman ya. Padahal original yang saya pakai. Tapi kalau yang ini bukan original, teman-teman. Ini mereknya Nippon Pena. Jadi pastikan ada gapnya agak banyak di bagian sini, teman-teman. Dan untuk transmisi, kabar baiknya untuk transmisi Jupiter Z1 ini untuk pemula itu tidak repot-repot ya. Walaupun jenengan bolak-balik, sampan bolak-balik, ini tidak akan terlepas. Jadi orang bingung-bingung ngurusi transmisi ya. Dan di sini sudah ada kancingannya, tidak seperti motor yang lain yang di sini tidak ada kancingannya. Kalau dilepas morat-marit. Kalau seperti ini mudah untuk pemula ya. Jadi di sini tidak saya bongkar karena kita tidak memperbaiki yang bagian sini, karena di sini masih normal, untuk lahir-lahirnya masih normal. Oke, langsung saja ke tutorialnya, teman-teman. Nah, ini tidak bisa masuk ya. Masuknya jangan digetok, teman-teman. Jadi jangan melakukan ruda paksa atau pemer ya. Oke, lanjut. Oke, ini belum masuk, saya lepas dulu. Kita pasangin dulu yang bagian shift drumnya dan juga cakarnya ini, teman-teman ya. Nah, di bagian asnya ini ada bernya atas dan bawah, ini jangan hilang, teman-teman ya. Oke, cara pasangnya yang L ini. Oke, yang L di depan, yang R di belakang ya. Yang R ini untuk sekundernya, yang L ini untuk primernya. Perhatikan untuk cungulannya ini yang panjang itu berada di bawah, teman-teman. Cungulannya apa? Nah, seperti ini. Kemudian yang R ini di belakang sini, teman-teman. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang shift drumnya. Ini shift drum. Oke, jangan terbalik. Kalau terbalik kenapa? Kurang kena. Oke, ini tinggal kita paskan ke alur-alurnya. Yang atas di atas, oke, yang bawah di bawah. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman kasih pelumasan.
Oke, selanjutnya kita panasi dulu bagian crankcase bagian sini ya teman-teman, untuk memasukkan krek asnya atau bandelnya ya. Dengan cara dipanaskan ini maka logam ini akan memuai dan kita masukkan itu mudah tanpa menggunakan pemaksaan. Oke, untuk memanaskan ini kita membutuhkan kurang lebih panas 80 derajat Celcius teman-teman, supaya mudah untuk memasukkan krek asnya. Oke teman-teman, kalau panas sudah cukup, kemudian kita pasang bandelnya. Nah, mudah dengan masuk dengan mudah ya teman-teman. Jadi seperti ini, dan ini mantap. Oke, lanjut kita ke pengeliman. Untuk yang tengah ini karena tidak ada packingnya, maka kita gunakan lem sealer. Lem sealer ini kita diamkan dulu sampai dia agak mengering ya. Kalau mengering maka lem ini akan menjadi karet teman-teman. Jadi lebih rapat nanti setelah kita lakukan pengeliman. Oke, kita lem semuanya seperti ini. Nah, setelah melakukan pengeleman, kita pasangi lahernya di crankcase satunya seperti ini. Nah, kemudian kita tangkapkan. Nah, kalau agak susah untuk masuknya bisa kita gunakan dengan menggunakan bantuan kayu teman-teman, ataupun palu karet kayu seperti ini. Nah, sudah masuk, kita putar-putar, pastikan normal. Nah, kemudian kita baut semuanya ya guys. Untuk lebih cepatnya sebenarnya bisa kita gunakan impact. Tempat saya kebetulan pas rusak guys. Oke, setelah selesai semuanya kita lanjut ke pemasangan bagian kopling. Dan untuk pemasangan bagian kopling kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Ke part 2 silahkan simak dan ikuti terus update-update pemasangan mesin Jupiter Z1 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan.